Shalom jemaat semua, apa kabar? Puji nama Tuhan. Kurang lebih 1 bulan ini kita ibadah di rumah masing-masing. Setiap malam kita mengadakan mesbah keluarga, berdoa tiap-tiap rumah tangga. Dan saya melihat perkembangan rohani yang luar biasa. Ya, anak-anak muda jadi WL di rumah, memimpin ibadah. Saya melihat bahkan anak sekolah minggu berdoa, dan Tuhan sedang melawat rumah tangga keluarga kita masing-masing. Dengan hikmat dari Tuhan kita mau mengelola waktu yang ada, kesehatan yang Tuhan berikan, berkat-berkat finansial yang Tuhan berikan. Mari dengan bijaksana kita menggunakannya, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tekanan dalam kondisi keadaan di luar sana. Tetapi bagi anak Tuhan, bagi kita yang mengandalkan Tuhan, selalu ada tanda heran, selalu ada tanda dan mujizat Tuhan kita alami dalam hidup sehari-hari. Baik, minggu hari ini kita mau belajar melanjutkan minggu yang lalu. Kita sedang mengupas 7 perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia berjumpa dengan murid-muridnya, dia berjumpa dengan Maria, dia berjumpa dengan Thomas. Itu adalah pertama kali dia berbicara, dia berkata-kata. Ya, minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus mengutarakan 3 hal, 3 perkataan. Yang pertama, Ibu mengapa menangis? Ini ditujukan percakapan Tuhan Yesus dengan Maria. Yang kedua, Yesus memanggil nama Maria. Dan yang ketiga, Yesus berkata kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. 3 perkataan ini bukan saja ditujukan untuk Maria, tetapi buat saudara dan saya, Maria-Maria di akhir zaman. Ya, kita sebagai Maria di akhir zaman, Tuhan tahu bahasa air mata kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan doa pribadi kita, sampai kita mencucurkan air mata. Yang kedua, Tuhan mengenal kita, dia mengenal pribadi kita, maka dia bisa memanggil kita berdasarkan nama kita masing-masing. Setiap pagi gembala membuka pintu dan memanggil domba-dombanya, dan domba yang baik dia mendengar suara gembalanya, mengikuti gembalanya. Dan yang ketiga, pergilah kepada saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudara Tuhan Yesus? Ibu dan saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendakku, kata Tuhan. Mari GBI Sola Gracia pergi temui saudara-saudara Tuhan Yesus. Kalau ada yang lagi sakit, ada yang lagi lemah, ada yang lagi berkekurangan, layani. Dan ada banyak orang asing yang harus kita dapatkan, kita temui, untuk dibawa menjadi satu kawanan, jadi satu saudara dalam keluarga besar kerajaan Allah. 3 pesan itu yang kita pelajari minggu lalu. Hari ini kita mau belajar 4 hal. Ya, 7 perkataan Yesus 3 minggu lalu, hari ini 4. Dan mari sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa, kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Kami siap belajar lagi Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus, dari murid-murid-Mu Tuhan, supaya kami sebagai murid di akhir zaman, kami juga layak disebut sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Pada waktu kedatangan Tuhan, kami layak terangkat sebagai gereja Tuhan yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru lagi. Kuasa mujizat Tuhan, otoritas Tuhan menyertai pelayanan hamba, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan dapat jalan keluar ketika firman disampaikan. Dan berikan juga Tuhan hati seorang murid, telinga seorang murid, perhatian yang tertuju kepada firman-Mu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu di rumah, anak-anak remaja, orang muda, bahkan orang dewasa, dan orang-orang tua yang ada. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami siap mengalami mujizat dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Nah, sekarang perkataan yang keempat, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Kita melihat dalam Injil Yohanes, masih lanjutan dari yang minggu lalu, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Judulnya di sana, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah perkataan Yesus yang keempat. Ditujukan kepada siapa? Kepada murid-murid yang malam itu lagi ketakutan. Sejak Yesus ditangkap, diadili, disalib, dikuburkan, murid-murid tercerai-berai karena mereka takut dicari pemerintah pada waktu itu. Siapa yang jadi murid-murid Yesus siap diadili, siap dihukum pada waktu itu dalam pemerintahan yang begitu berat, pemerintahan Romawi. Dan saudara yang terkasih, dalam ketakutan itu mereka kumpul secara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba Yesus datang dalam tubuh kemuliaannya. Dia tidak bisa lagi dibatasi ruang geraknya dan waktunya. Luar biasa. Apa yang diucapkan Yesus ini adalah perkataannya yang keempat setelah kebangkitannya. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera itu artinya shalom, ya. Dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Dalam bahasa Yunani disebut irine, artinya kuasa Tuhan itu sedang melanda, melawat keharmonisan dari Allah dan keharmonisan sesama. Jadi ketika kita sebut shalom, artinya kita membawa kehadiran Allah untuk orang yang kita temui, sesama kita, ya. Ada ketenangan, ada kemakmuran, ada keamanan, rasa aman, ada keutuhan jiwa dan pikiran. Artinya terkendali semuanya. Ya, maka orang Kristen tidak bisa panik, gugup, dan bingung, tidak tahu berbuat apa. Kalau dia dipenuhi oleh shalom, karena itu artinya kehadiran Allah. Ada kedamaian antara kita dengan Allah dan keadaan damai antara kita dengan sesama, ya. Jika Allah itu adalah sumber shalom itu sendiri, maka satu-satunya cara untuk mengalami shalom itu dengan menjalin hubungan yang baik dengan sang shalom itu sendiri. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu Tuhan, shalom juga turun atas GBI Sola Gracia. Walaupun di luar selalu berubah-ubah, ya, suasana yang kita dengar, aturan-aturan pemerintah yang terus berubah, disertai dengan perubahan juga yang terjadi di dalam kondisi penanganan COVID-19, ya. Dan itu tentu saja kalau kita kurang perhatian, kita tidak mengerti. Tiba-tiba ada perintah lagi, ada surat acuan lagi, ada surat arahan lagi dari gubernur, dari tingkat wali kota, ada dari sinode, dari BPD. Wow, saudara, kita tentu jadi bingung, ya. Banyak sekali berita-berita, belum di koran, belum berita online, belum lagi di televisi, tingkat nasional, tingkat dunia, penanganan-penanganan yang terjadi dan perubahan-perubahan setiap harinya. Kalau kita tidak tempel sumber shalom itu, kita akan seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita kunci rumah dengan ketakutan. Ada di dalam rumah, tapi kita ketakutan. Tapi apa yang terjadi setelah Yesus datang kepada murid-muridnya? Rasa takut itu lenyap. Sebab itu, miliki shalom, miliki damai sejahtera. Caranya bagaimana? Hadirkan, tempel terus sumber shalom itu. Siapa sumber shalom? Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa gunanya memiliki segala yang ada di dunia ini, tetapi tidak ada damai di hati?
Ya, saya ingat ada lagu gini, lagunya Pak Niko. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Puji Tuhan. Damai sejahtera Allah tidak boleh habis dalam hidup kita. Beras bisa habis, minyak goreng bisa habis, apa yang kita makan minum bisa habis. Tetapi damai sejahtera dari Allah tidak boleh habis dalam hidup saudara dan saya. Karena kalau hidup kita dikuasai damai dari Tuhan, akal ini nggak buntu saudara. Selalu ada hikmat Tuhan yang bisa mengatasi tekanan-tekanan kehidupan saat ini. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima di sini di dalam ayatnya yang ke-21. Saya baca dulu dari ayat yang ke-20 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah dia katakan damai sejahtera bagi kamu, bahkan 2 kali, damai sejahtera bagi kamu, dan perkataan yang kelima dia mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Aku mengutus murid-muridku, aku mengutus GBI Sola Gracia. Sebab itu GBI Sola Gracia ada wadah Sola Gracia Ministry. Dan secara pribadi kita adalah utusan-utusan Kristus. Ketika kita ada di tengah masyarakat, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di ladang, hidup bermasyarakat dengan tetangga kiri kanan, muka belakang, engkau adalah utusan Tuhan. Ada di sana, ditaruh di sana untuk mewartakan damai sejahtera Allah, untuk mewartakan dia sudah bangkit, untuk mewartakan dia sudah mengalahkan maut. Amin, puji Tuhan. Ya, kata mengutus ini adalah perkataan yang penuh dengan perintah atau seruan untuk kita laksanakan, untuk kita kerjakan. Gereja yang tidak mengenal pekabaran Injil, yang tidak melakukan pekabaran Injil, mengalokasikan dana, tenaga, sumber daya untuk pekabaran Injil adalah gereja yang mati. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi gereja yang mati. Dalam segala hal kita tetap bisa mengabarkan Injil, ya. Kita harus melayani orang lain. Setelah kebangkitan Yesus, dia naik ke surga dan dia melanjutkan, mengestafetkan tugas itu kepada saudara dan saya untuk pergi. Ada 3 pelayanan gereja dalam hal pergi beritakan, yaitu yang pertama marturia, adalah panggilan untuk pemberitaan firman Tuhan. Saudara, ada yang memang diutus khusus KKR ke satu tempat, satu daerah. Saudara, ada yang memang dipimpin Roh Kudus mampu melakukan khotbah-khotbah, datang ke desa-desa, ke gereja-gereja, di pinggir-pinggir kota, di tengah kota besar sekalipun. Anda ada yang dipakai untuk menyampaikan Injil, berita firman Tuhan. Itu yang disebut pelayanan mimbar, marturia. Lalu yang kedua, koinonia adalah panggilan untuk bersekutu. Orang percaya harus tekun melakukan persekutuan dengan orang percaya lain. Hanya dengan persekutuan iman kita akan terbangun dan selalu terjaga hubungan satu dengan yang lain, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Gereja tidak bisa eksklusif. Kita tidak boleh jadi orang yang egois. Tuhan mau kita memiliki koinonia, panggilan untuk bersekutu.
Aduh Ibu Gembala, saat ini dalam keadaan corona kita mau bersekutu bagaimana? Dimulai dari Yerusalem, di keluarga Anda. Persekutuan boleh pagi hari, dan yang wajib kita sedang gerakkan adalah doa di jam 21, dan hari Minggu seperti ini kita sedang bersekutu di Yerusalem, di rumah masing-masing. Lalu setelah itu ya kita ber-WA Ria, kita video call ya. Apa kabar, tanya kerabat kita, orang tua kita yang di kampung halaman, teman kita satu kantor, bagaimana keadaan mereka, teman kita satu pekerjaan. Persekutuan itu bisa dibangun. Sekarang fasilitas untuk membangun persekutuan luar biasa. Sampai nanti ada waktunya kita benar-benar sebagai anggota tubuh Kristus bertemu dengan anggota yang lainnya di ibadah tengah minggu, di ibadah raya, di ibadah kantor kita, di tempat kita bekerja. Ada pelayanan koinonia ya. Dan yang ketiga, pelayanan diakonia adalah panggilan untuk pelayanan sosial, pelayanan kepada mereka yang miskin dan kurang beruntung. Masih mengerjakan 3 hal ini? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara dan saya adalah utusan, duta-duta besar kerajaan surga. Apapun dalam keterbatasan kita masih bisa bergerak dengan cara-cara hikmat dari Tuhan, entah ber-WA, entah bertelepon, SMS, video call, ya kita boleh melakukan. Pergi, estafet dari Tuhan Yesus. Kita pergi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita pergi untuk bersekutu sesama anggota tubuh Kristus. Kita pergi untuk membawa kemenangan, panji-panji Tuhan, memperkenalkan Yesus itu Tuhan. Dia sudah bangkit dan mengalahkan maut. Dia sudah bangkit, maka iblis dikalahkan. Dia sudah bangkit, kerajaan surga menanti saudara dan saya. Itu yang ke-5. Sekarang kita mau belajar yang ke-6 dan ke-7. Kali ini saya mau memberikan mimbar kehormatan ini kepada Yeremia. Dia akan memaparkan 2 lagi poin yang ke-6 dan ke-7. Saya percaya saudara juga akan diberkati lewat apa yang disampaikan Yeremia. Amin. Shalom Jemaat GBI Sola Gracia yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita tentang 7 perkataan Tuhan Yesus setelah Ia bangkit. Di sini kita akan belajar melanjutkan khotbah Ibu Gembala tentang perkataan Yesus yang ke-6 dan yang ke-7. Terdapat dalam Injil Yohanes yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai 29. Perikopnya di sini berkata, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya bacakan firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang kita bisa pelajari di sini adalah ketika murid-murid sedang dalam keadaan terpuruk karena mereka ketakutan melihat
gurunya, Yesus Kristus, telah ditangkap dan mati di atas kayu salib. Mereka semua ketakutan. Mereka menjadi kocar-kacir. Hingga mereka berkumpul di suatu rumah, dan di situ Yesus datang untuk menguatkan mereka. Sayangnya, dalam kejadian itu, Thomas menjadi murid terakhir yang datang untuk berkumpul bersama dengan yang lainnya, sehingga dia tidak melihat Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid lainnya. Thomas pun menjadi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Murid-murid sudah menceritakan kronologinya bagaimana, tetapi Thomas dengan keras hati berkata, "Kalau aku tidak memegang bekas paku di tangannya dan memegang bekas tusukan di lambungnya, aku tidak akan percaya." Di situ Thomas mencoba untuk menggunakan logikanya. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Thomas melupakan 3 tahun masa pelayanan bersama Yesus Kristus, melayani bersama, memberitakan firman, kebenaran firman Tuhan. Thomas melupakannya karena saat itu dia juga ketakutan seperti murid-murid yang lain. Dia khawatir dengan keselamatannya sehingga imannya menjadi ciut. Dia kehilangan pengharapan. Namun di situ beberapa hari kemudian Yesus hadir dan Thomas yang saat itu tidak percaya akhirnya melihat langsung gurunya Yesus Kristus ada di hadapannya. Yesus pun berkata kepada Thomas, "Peganglah, cucukkanlah jarimu." Thomas di situ menjadi malu, merasa kecewa bahwa dia telah melupakan kebaikan Tuhan yang selama ini sudah dia pelajari bersama Yesus Kristus. Dia pun di situ melakukan peneguhan. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini adalah bukti bahwa Thomas telah menyesali imannya yang lemah itu. Dia pun melihat pengharapan yang baru ketika dia melihat Yesus gurunya ada di hadapannya. Dan di sini firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu, kita buka warta jemaat kita. Perkataan Yesus yang ke-6 adalah, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Itu ada di ayat yang ke-27. Di sini Bapak Ibu, Tuhan mau bahwa kita semua percaya, beriman. Tidak seperti Thomas yang hanya mempunyai iman berdasarkan logika. Dia ingin melihat dulu, baru dia percaya. Tuhan mau iman kita lebih daripada itu. Tuhan mau kita punya iman yang teguh, percaya bahwa meski mungkin kita belum melihat, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup menguatkan kita. Di dalam warta jemaat kita dikatakan, ini adalah perkataan untuk keraguan Thomas dan keraguan umat manusia juga tentang kebangkitan Yesus. Bagaimana jika saudara hidup zaman itu, adakah yang dialami Thomas bisa terjadi pada kita? Kalau Yesus tidak pernah bangkit, sia-sialah pengirangan kita pada Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya diminta oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya mencoba untuk mempelajari bagaimana keadaan murid-murid dan juga Thomas terutama pada saat itu. Saya mencoba menempatkan pribadi saya, bagaimana jika saya menjadi salah satu murid Tuhan Yesus pada saat itu. Saya pun sadar mungkin saya akan menjadi takut. Saya akan kehilangan iman pengharapan saya kepada Yesus Kristus. Karena saya melihat di depan mata saya bagaimana Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disiksa, bahkan dia mati di kayu salib. Saya pun mungkin bisa menjadi ragu seperti murid yang lain. Tapi di sini untungnya Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup menjawab setiap pergumulan kita, menolong kita, tidak membiarkan kita seorang diri kesepian. Dia datang menunjukkan dirinya kepada murid-murid sebagai harapan yang baru, pengharapan, peneguhan iman mereka. Dia datang dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Di situ murid-murid mempunyai harapan yang baru, iman yang baru, percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang selama ini mereka ikuti pelayanan bersama,
adalah benar-benar Tuhan yang luar biasa. Perkataan yang ketujuh berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah pesan Tuhan kepada setiap kita, bahwa kita harus punya iman yang kuat. Iman itu bukanlah sesuatu yang muncul berdasarkan logika kita. Justru kalau segala hal bisa dikaitkan dengan logika kita, maka iman itu tidak ada. Maka Tuhan di sini berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan mau kita punya iman. Kita andalkan Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita berserah. Bapak Ibu, di masa-masa sekarang ini COVID-19 sudah menyebar. Bukankah keadaan kita, kekhawatiran kita seringkali seperti murid-murid Tuhan Yesus? Kita menjadi khawatir, kita kehilangan pengharapan kita. Mungkin waktu keadaan baik-baik saja, sama seperti murid-murid sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani. Mereka merasakan sukacita, berjalan dari satu pelayanan ke pelayanan lain. Mungkin keadaan kita pada waktu itu sebelum adanya virus corona ini seperti itu. Kita merasa sukacita, baik-baik saja, tidak ada masalah, pergumulan. Namun semuanya berubah ketika virus corona itu datang menyerang. Beberapa di antara kita, saudara-saudara kita di luar sana kehilangan pekerjaan. Bagi mereka yang bekerja di dalam dunia bisnis, mengalami penurunan omset, mengalami kesusahan ekonomi, finansial. Hal itu membuat beberapa di antara kita mungkin saja kehilangan pengharapan. Tapi di sini Tuhan mau kita sebagai umat Kristen, kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup mencukupi semua kebutuhan kita. Bahkan Dia akan ada di tengah-tengah kita ketika kita membutuhkannya. Kita tidak usah khawatir, dunia di luar sana boleh kesusahan karena corona, tapi anak Tuhan pasti dipelihara. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi anak-anak Tuhan. Saya teringat di mana Raja Daud pernah berkata dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, melihat dari mana pertolonganku berasal. Pertolonganku berasal dari tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Di situ Daud mau mengajarkan bahwa ketika kita dalam kesusahan, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua. Jangan kita khawatir tentang hari esok, karena Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya kuliah masih menjadi mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha. Ketika itu saya mengalami masa-masa sulit dalam perkuliahan, mendapatkan satu tugas yang menurut saya itu sangat susah untuk dikerjakan. Saya sudah mencoba melakukan segala macam upaya, sampai meluangkan banyak waktu di perpustakaan sampai malam dan lain sebagainya, mencari-cari buku, referensi. Namun hasil pekerjaan saya, proyek saya tetap tidak bagus. Di situ saya down. Pengalaman terbesarnya adalah ketika saya sedang bersungut-sungut, saya sedang makan bersama teman-teman saya di sebuah warung. Di situ yang ada di pikiran saya cuman, sudah saya menyerah saja. Saya udah malas kuliah, susah banget. Permasalahannya nggak beres-beres. Masa saya sudah kerja keras, dosen tetap tidak menghargai pekerjaan saya. Ini sepertinya tidak ada jalan keluar. Saya memang tidak mampu kuliah di sini. Saya rasa sudah saya keluar saja dari Maranatha, pulang ke Papua, bantu mama pelayanan. Menyerah di Bandung, pulang. Namun Bapak Ibu, pada waktu itu ketika saya dalam keadaan down, ada seorang pengamen datang masuk ke warung itu ketika saya mau makan bersama teman-teman saya. Saya melihat pengamen itu, saya belum pernah melihat pengamen itu sebelumnya. Di wilayah kompleks yang saya tinggali di Bandung, saya tuh mengenal beberapa pengamen situ. Tapi kali ini saya belum mengenal pengamen ini. Saya baru pertama kali lihat wajahnya. Saya memperhatikan, ternyata dia itu seperti orang yang Down syndrome, berkebutuhan khusus. Di situ saya melihat dia dengan
dia membawa kantong ciki untuk diisi uang-uang oleh orang-orang yang bersedia membantu dia. Dia berdiri di depan saya dan teman-teman, dia menyanyikan lagu, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Saya melihat keadaan dia dengan kekurangannya dia bisa tetap memegang teguh pada pengharapannya pada Tuhan. Hal itu membuat saya malu. Seperti pengamen ini dipakai Tuhan untuk menegur saya bahwa saya tidak boleh putus asa, gampang menyerah, berserah kepada Tuhan. Seketika itu juga saya menangis, Bapak Ibu. Beberapa teman saya diantaranya juga merasakan bahwa orang ini dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Saya pun memberikan uang dan pengamen itu pergi dan saya tidak pernah melihatnya lagi. Bapak Ibu, saya pulang dari tempat itu, dari warung tersebut. Saya berusaha mengerjakan tugas-tugas sampai sekarang saya bisa menyelesaikan kuliah dan berada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu semua. Saya juga percaya Bapak Ibu akan punya pengalaman-pengalaman pribadi bagaimana Tuhan ada menolong kita saat iman kita lemah. Maka dari itu saya minta Bapak Ibu semua, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang sanggup melindungi bangsa Israel selama 40 tahun berada di padang gurun. Dia adalah Allah yang sanggup melindungi Daud melawan Goliat. Dia adalah Allah yang sanggup melindungi Daniel dalam goa singa. Dia adalah Allah yang sanggup meredakan badai di tengah danau Galilea. Dia juga Allah yang sanggup melindungi saudara dan meredakan badai corona ini. Saya percaya firman Tuhan ini nyata bagi kita semua. Kita harus percaya bahwa semuanya sedang ada dalam proses Tuhan. Kita kerjakan yang menjadi bagian kita, yang menjadi bagian Tuhan, biar Tuhan yang berperkara. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, mengikuti arahan pemerintah, melakukan social distancing, menjaga jarak satu dengan yang lain, tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, memakai masker. Kita ikuti semua apa yang menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita dukung pemerintahan Bapak Jokowi, Bapak Gubernur Lukas NMB, dan Bapak Wali Kota Ben Hur Tomimanu, di mana kita berada di kota Jayapura. Kita ikuti arahan pemerintah karena mereka menyampaikan semua perintah-perintah yang dibuat itu adalah untuk kebaikan kita semua dan nantinya keadaan bisa menjadi lebih baik. Tuhan melindungi kita dan segera meredakan badai persoalan ini. Kita tundukkan kepala, firman Tuhan telah selesai disampaikan. Kita akan berdoa syafaat dan akan langsung dipimpin oleh Ibu Pendeta Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua sangat diberkati hari ini. 7 perkataan Tuhan Yesus setelah ia bangkit. Yang pertama, Ibu mengapa menangis? Yang kedua, Maria, ketika Yesus menyapa Maria Magdalena. Dan yang ketiga, pergilah kepada saudara-saudaraku. Hari ini kita membahas yang keempat, damai sejahtera bagimu. Shalom ada pada kita semua. Shalom artinya semua keadaan dalam keadaan terkendali. Semua ada dalam anugerah Tuhan. Hubungan kita ke atas kepada Tuhan dan kepada sesama. Semuanya dapat dikendalikan karena sumber shalom itu, Yesus Kristus, ada dalam hidup kita semua. Dan perkataan yang kelima, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Siap diutus Tuhan? Dimanapun, bahkan dari rumah kita bisa jadi utusan Tuhan. Teruskan, berikan khotbah ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu kita diutus memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Dan yang keenam,
taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan itu ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan jadi Thomas, mengukur segala sesuatu dengan logika. Mau lihat bukti dulu. Hal-hal tentang kerohanian kadang-kadang tidak masuk dalam pikiran normal kita. Kadang-kadang di luar nalar kita. Sebab Dia adalah Allah yang besar. Tidak ada yang bisa menyelami pikiran Tuhan. Di nama Tuhan. Dan yang ketujuh, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari, COVID-19 pun akan berakhir. Jangan terpaku dengan semua keadaan. Jangan terbawa hanyut dengan situasi yang ada. Perkatakan perkataan iman. Aku percaya Yesus bangkit. Aku percaya damai sejahteranya ada atas bangsaku, atas kotaku, atas keluargaku. Aku percaya aku diutus Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, kemenangan, dan keselamatan. Dan aku percaya segala sesuatu dalam kendali tangan Tuhan. Kita mengucap syukur. Saya rindu kita mau nyanyi sama-sama. Semua yang ada di rumah, yuk kita mau sama-sama nyanyi pujian kekuatan di hidupku. Biar kita boleh dapat kekuatan dari Tuhan. Biar kita dapat bertemu dengan shalom itu setiap hari. Sumber shalom itu, hidup bersama dengan sumber shalom itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Yuk katakan sama-sama, aku dapat. Amin. Imani, percaya. Amin Tuhan. Dari hati yang kami bawa kepadamu Tuhan, hati yang sungguh-sungguh, hati yang berserah kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Katakan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan ini. Ialah masih karama, karama, karama Yesus. Tak akan goyah selamanya. Lagi sama-sama katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku hanya ada di dalam Yesus. Dia segala-galanya. Dia sudah bangkit. Kuasa kebangkitannya akan menolong saudara dan saya. Amin. Setia Ya Tuhan. selalu berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Hanya suara kita saja katakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Ini dari hati kami yang paling dalam. keadaanku. Dalam tangan-Mu
Bapa. Glory bagimu Tuhan. Kalian di rumah menyembah kepada Tuhan. Ungkapkan apa yang ada di hatimu. Rasa syukurmu kepada Tuhan. Pemeliharaannya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Kami bersyukur Engkau bangkit mengalahkan maut. Engkau bangkit Tuhan, sehingga kami diperdamaikan dengan kerajaan surga. Engkau bangkit sehingga ada hari esok yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Kami bersuka cita untuk 7 perkataan-Mu setelah bangkit. Dan biarlah firman ini bukan sekedar jadi pengetahuan bagi kami, tetapi benar-benar Tuhan jadi rema terjadi dalam hidup kami masing-masing. Engkau melihat seluruh jemaat GBI Sola Gracia Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang mendengar, yang melihat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami yakin percaya segala sesuatunya akan selesai dan segala sesuatunya akan indah ya Tuhan. Kami percaya badai corona ini akan berakhir. Kami percaya imbas dari badai corona yang menerpa Tuhan kepada semua aspek kehidupan kami juga akan selesai Tuhan. Kami mengalami kemenangan bersama dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami ada di dalam kasih anugerah-Mu. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tetapi yang pasti Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Biarlah Engkau hadir dan selalu turunkan damai sejahtera-Mu atas setiap pribadi, atas setiap keluarga kami, atas pemerintahan yang sedang berjalan di kota kami, di provinsi Papua ini, bahkan di Indonesia. Bapa di surga memberkati juga gereja kami, Gereja Betel Indonesia, mulai dari tingkat sinode, BPD wilayah, dan jemaat-jemaat lokal. Engkau memberkati setiap rumah tangga keluarga, mesbah-mesbah keluarga yang didirikan, setiap jam-jam ibadah yang disepakati. Tuhan, lawat semuanya. Tidak ada satupun yang Kau lewati Tuhan. Semua diberkati. Dan kalau ada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, Engkau menjamah menyembuhkan. Bapa yang dalam pergumulan, Engkau beri kekuatan dan berikan jalan keluar yang daripada-Mu Tuhan. Engkau sanggup ya Bapa mengadakan mujizat, dan Engkau sedang beracara dalam hidup kami di akhir zaman ini. Buat kami menjadi murid yang mau dengar-dengaran. Buat kami menjadi murid yang mau belajar dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di barisan terdepan, bekerja di medis, di pemerintahan khusus menangani COVID-19 ini Tuhan. Proteksi mereka selain dengan peralatan standar kesehatan, lebih daripada itu proteksi dengan kuasa darah Kristus saat mereka bekerja di lingkungan rumah sakit dan sekitarnya Tuhan. Memberkati Tuhan semua yang turun di jalan bertugas, Satpol PP, polisi Tuhan, TNI. Memberkati Tuhan tim gugus 19 ya Tuhan yang diadakan setiap RT, kelurahan, kecamatan. Engkau beracara Tuhan. Memberkati Bapa di surga, Bapak Presiden, Kementerian Kesehatan Tuhan. Memberkati kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang terus diambil, dan kami percaya semua datangnya dari hikmat Tuhan, sehingga Tuhan badai corona ini akan berakhir. Kami akan lihat sorak-sorai kemenangan itu terjadi
Di rumah-rumah sakit Tuhan, banyak orang yang disembuhkan. Angka positif makin turun Tuhan. Pada akhirnya selesai. Orang-orang ya Tuhan yang mengisolasi secara pribadi, Engkau juga pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Penemuan-penemuan baik secara tradisional Tuhan maupun obat-obat medis Tuhan, Engkau memberkati para ahli di bidangnya Tuhan, jadi berkat untuk menolong orang-orang yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, berkati kehidupan jemaat-Mu, proteksi setiap pribadi kami, keluarga besar GBI Sola Gracia, dalam keadaan yang serba terbatas ini Tuhan. Kami cakap mengelola waktu yang ada, mengelola kesehatan yang Kau berikan. Kami cakap juga mengatur finansial keuangan kami Tuhan, sehingga semua dapat kami cukupkan Bapa. Dan segala yang ada pada kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga jemaat-Mu yang memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan. Engkau berkati seluruhnya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, halau belalang pelahap. Izinkan kami jadi pengelola yang cakap di mata Tuhan, sehingga Kau akan tambahkan terus kepercayaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih, mari arahkan hidup kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan. Bapa, biar kiranya kasih anugerah-Mu turun atas kami, keluarga pastori, turun pada para majelis, para pelayan, seluruh jemaat-Mu, bahkan semua yang bisa menyaksikan firman Tuhan ini Tuhan. Engkau limpahkan berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus melimpah-limpah atas kami semua dari pagi hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.